Halo, selamat datang kembali di 1401 Project YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kami kembali dengan membuat alur cerita sebuah film yang menceritakan perjalanan cinta pertama sepasang muda-mudi. Banyak kejutan yang mengiringi kisah mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, yuk mari kita intip alur cerita film 20th Century Girl. Bora baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Dia ditelepon ayahnya. Diberitahu tentang paket berisi undangan pameran seni yang dituju untuknya. Ayahnya juga memarahinya karena di dalam paket itu terdapat kaset video porno. Ayah Bora mengirim gambar kaset itu. Awalnya dia bingung. Setelah melihatnya, barulah Bora teringat tentang sebuah cerita dari masa lalu. Kembali ke tahun 1999 di kota Cheongju. Di sebuah kamar gadis yang berantakan. Pemuda sedang memarahi temannya Kim Yong-do yang tidak ingin pergi ke Amerika untuk operasi jantung. Penyebabnya adalah Yeon-do sedang jatuh cinta. Yong-do bertemu dengan seorang siswa tampan ketika sedang menjaga toko jahit ibunya. Siswa itu menolong dirinya ketika terjatuh dan tangannya terluka. Dia pun langsung jatuh cinta. Melihat tag nama di baju, siswa tersebut bernama Baek Hyun-jin, membuat jantung Yong-do berdebar. Yong-do sangat menyukai lelaki itu. Dia memohon pada Bora untuk membantunya. Bora menolak, namun Yong-do mengatakan bahwa siswa tersebut akan satu sekolah dengan mereka. Bora memiliki ide membuat email untuk mengirim informasi tentang lelaki yang disukai Yong-do. Yong-do tentunya sangat senang sekali. Bora melakukan itu agar Yong-do mau melakukan operasi. Keesokan harinya, Bora terburu-buru pergi sekolah untuk bertemu lelaki pujaan Yong-do. Saat di dalam bus, Bora terjatuh di pangkuan seorang siswa lelaki. Saat akan terjatuh lagi, dia kembali ditangkap oleh siswa itu. Bora dipersilakan duduk. Ternyata dia baru menyadari lelaki tersebut adalah Baek Hyun-jin. Bora mengikuti Hyun-jin saat di sekolah. Namun guru menyuruhnya berhenti karena dia memasuki wilayah laki-laki. Saat jam istirahat, Bora melihat Baek Hyun-jin dan temannya. Saat Baek Hyun-jin pergi, Bora melakukan sesuatu. Bora mencatat semua tentang Baek Hyun-jin di sebuah buku, mulai dari tinggi badan, minuman kesukaan, ukuran sepatu, olahraga kesukaan Hyun-jin. Saat di kelas, Bora melihat Hyun-jin bermain basket dan Hyun-jin terjatuh. Bora kaget, guru menegurnya, dan dia pun beralasan untuk ke UKS. Di dalam UKS, Bora berpura-pura kram perut. Dia pun beristirahat di kasur sebelah Hyun-jin untuk menguping. Dari pembicaraannya, Hyun-jin akan mengikuti audisi klub penyiaran. Saat sedang menguping, Bora hampir saja ketahuan dia segera bersembunyi. Audisi klub penyiaran pun diadakan. Tentu saja Bora mengikuti audisi agar dia bisa satu klub bersama Hyun-jin. Dia menunjukkan kemampuan yang ia miliki dengan semangat. Namun saat giliran Hyun-jin, siswa itu malah mengundurkan diri agar memberi kesempatan pada siswa seperti Bora. Bora berhasil masuk klub tanpa Baek Hyun-jin. Namun teman Hyun-jin yang bernama Pyong Won-ho ikut masuk klub bersamanya. Bora memiliki rencana. Bora mengajak Won-ho untuk berteman. Won-ho menyetujui. Bora memantau nomor Major Hyun-jin dari jauh. Dia melihat Hyun-jin memencet nomor. Namun ia gagal karena Won-ho menutupi pandangannya. Bora tidak menyerah. Dia mencoba nomor di buku telepon satu persatu berbekal nomor yang dia lihat saat memantau sebelumnya. Hingga sisa satu koin, Bora berharap Hyun-jin menjawab. Benar saja ada yang menjawab telepon tersebut. Bora pun berpura-pura menjadi layanan surel dan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui kesukaan dan nomor Major Hyun-jin. Namun suara itu mengetahui namanya. Bora panik dan buru-buru menutup teleponnya. Saat sedang di ruang siaran, Won-ho bertanya, apa yang ditelepon semalam Bora? Bora berbohong. Namun Bora sudah kepergok berpura-pura menjadi layanan surel. Won-ho menawarkan jika ia ingin nomor Hyun-jin, Won-ho ingin kaset gratis di toko tempat penyewaan kaset ayah Bora. Malam hari, diam-diam Bora mengambil kaset film dewasa itu di toko ayahnya. Di sekolah ternyata ada pemeriksaan tas siswa. Bora kepergok membawa kaset film dewasa itu oleh gurunya. Bora pun dihukum di depan kelasnya. Won-ho menghampiri Bora dan mengambil kaset yang diminta oleh pria itu. Malam hari, Bora sedang menjaga toko sambil makan jajangmyeon. Ternyata Won-ho dan Hyun-jin mengunjungi toko kaset Bora. Won-ho menepati janjinya memberikan nomor Hyun-jin kepada Bora dengan dalih ikut anggota toko kaset. Tentu saja nomor itu untuk diberikan pada Yong-do. Yong-do menghubungi Hyun-jin. Bora baru saja menyelesaikan siaran radionya bersama Won-ho. Sebuah asap membentuk hati diluncurkan di atas langit. Bora dan Won-ho bertugas meliput momen tersebut. Bora bertanya kepada Won-ho apa Hyun-jin punya pacar. Dia juga bertanya tipe Hyun-jin, film kesukaan Hyun-jin, cita-cita Hyun-jin.
Namun ternyata Wonho malah menjawab pertanyaan itu yang mengacu pada dirinya. Bora kesal, namun Wonho mengatakan dia harus fokus bekerja. Bora mengintai Hyujin, namun pandangan kamera Bora salah fokus pada Wonho. Hyujin sedang diancam oleh pria dari geng Paradise. Namun saat Hyujin akan beranjak pergi, pria itu memukul Hyujin dengan botol. Namun ketika pria itu mengayunkan botolnya, tiba-tiba Bora datang menendang botol itu. Wonho menarik Bora dan Hyujin untuk berlari meninggalkan geng itu. Geng Paradise mengejar mereka bertiga yang berlari sambil bergandengan tangan. Namun untungnya mereka berlari ke arah polisi agar geng tersebut pergi. Kaki Bora ternyata terluka saat melawan geng tersebut. Keesokan harinya saat Bora akan ke ruang siaran, Hyujin datang mengajak Bora pergi. Bora bingung Hyujin akan mengajaknya kemana. Namun ternyata Hyujin tidak bisa membelokkan motor. Mereka berdua tiba di suatu tempat. Di tempat itu, Hyujin bertanya mengapa Bora menyelamatkannya. Tidak mungkin bagi Bora mengatakan ini demi Yongdo. Bora pun beralasan lain. Hyujin mengira Bora menyukainya, namun Bora menolaknya. Sesaat pulang, mereka mampir ke restoran tempat Wonho bekerja. Ketika sedang makan, tidak disangka Baek Hyujin malah menyatakan cintanya pada Bora. Bora sangat kaget mendengarnya. Dia mengatakan dia makannya banyak, bisa menghabiskan 2 loyang pizza. Bora yang tidak tahan langsung beranjak pergi meninggalkan Baek Hyujin. Saat sedang duduk di taman dan memperbaiki perbannya, Wonho datang menghampiri Bora. Dia membawa tongkat Bora yang tertinggal di restoran. Wonho juga membantu memperbaiki perban Bora. Dia mengira selama ini Bora menyukai Hyujin. Saat Wonho pergi, Bora merasakan jantungnya berdebar sangat kencang. Bora sangat menikmati perjalanan pariwisata dari sekolah bersama teman-temannya. Bora membeli ekstrak mulberry untuk Yongdo karena itu bagus untuk jantung. Namun ketika hendak membayar, uangnya kurang. Hyujinlah yang membayarnya. Hyujin mengambil botol ekstrak mulberry itu dan mengatakan hal konyol. Ternyata di sebelahnya ada Wonho yang membuat Bora merasa sangat malu. Bora memarahi Hyujin. Bora meminta botol minuman untuk Yongdo, namun Hyujin tidak memberikannya. Dari kejauhan, Wonho melihat Bora dan Hyujin sedang adu mulut. Malam hari tiba. Saat guru selesai memeriksa, anak-anak perempuan terbangun. Mereka mengambil botol-botol untuk pesta minuman alkohol. Bora yang ikut pesta miras sudah sangat mabuk dan pipinya merah. Mereka yang sangat mabuk memergoki anak laki-laki mengambil sisa alkohol mereka. Bora pun keluar mengunjungi kamar siswa tersebut. Namun yang membuka pintu adalah Wonho. Tidak disangka ada guru yang datang memeriksa. Wonho buru-buru menyembunyikan Bora. Di dalam gudang, Wonho dan Bora bersembunyi dari guru. Bora yang berisik hampir membuat mereka ketahuan. Suasana sangat canggung. Saat guru sudah pergi, Bora yang mabuk mendekatkan dirinya pada Wonho. Wonho bertanya apa Bora sedang mabuk. Keesokan paginya, Wonho memberikan minuman peredam mabuk pada Bora. Dari kejauhan, Bora menatap Wonho yang sedang berfoto ria. Hyujin menunjukkan Bora. Dia memanggil Wonho untuk foto bersama. Mereka bertiga pun akhirnya berfoto bersama. Bora yang sedang jatuh cinta pada Wonho ingin segera menceritakannya pada Yongdo. Saat Bora sedang menjaga toko, Wonho datang menemui Bora dan kehujanan. Wonho mengatakan akan kerja di depan toko Bora. Pada saat malam hari, Wonho, Bora, dan adik Bora makan es krim bersama. Saat adik Bora pergi, Wonho bercerita bahwa dia juga memiliki seorang adik. Bora ingin bertemu, namun Wonho mengatakan hal yang sama. Di perjalanan, Wonho bercerita adik Wonho di luar negeri karena orang tuanya bercerai. Wonho ikut ayahnya ke Korea. Mereka sampai di dekat pohon buah plum. Bora memakan banyak buah plum dan merasa kekenyangan. Mereka bercerita tentang cita-cita mereka. Wonho juga mengatakan suara Bora sangat cantik dan dia menyukainya. Mereka terbawa oleh suasana dan mulai saling memejamkan mata. Namun tiba-tiba kepala Bora tertimbuk buah plum yang jatuh. Bora mengajak Wonho untuk menonton film di akhir pekan. Wonho tidak menjawab. Ketika Bora akan pergi, Wonho tiba-tiba menyium bibir Bora dan mengatakan sampai jumpa di akhir pekan. Tentu saja Bora sangat terkejut. Bora bercerita pada Yongdo melalui email. Namun Bora belum memberitahu nama pria yang dikencaninya. Wonho dan Bora mulai berkencan. Mereka terlihat bahagia. Di perjalanan pulang membeli baju, Bora bertemu dengan Hyujin. Hyujin merebut belanjaan Bora dan mengajak Bora memakan es krim. Saat makan es krim, Hyujin berniat membersihkan bibir Bora dari es krim. Namun buru-buru Wonho yang memberikan tisu. Wonho dan Hyujin sedang memperhatikan Bora yang sedang makan es krim. Namun tiba-tiba Yongdo datang. Mereka berdua menangis dan berpelukan satu sama lain karena saling merindukan. Ternyata Yongdo sudah berhasil operasi jantung. Lalu Yongdo pun mulai bercerita tentang gebetannya yang sangat tampan memakai seragam es krim. Bora terkejut. Ternyata gebetan yang selama ini Yongdo maksud adalah Wonho, bukan Hyujin. Kembali ke waktu Yongdo terjatuh. Saat itu Wonho sedang memakai baju seragam Baek Hyujin. Ternyata selama ini Bora memantau orang yang salah. Mereka ternyata menyukai orang yang sama. Bora sangat kepikiran. Bora mencoba memberitahu Yongdo. Namun melihat bekas operasi Yongdo, Bora membatalkan niatnya. Bora menghapus email tentang Wonho kepada Yongdo agar Yongdo tidak membacanya. Saat hari menonton bioskop tiba, Bora tidak datang.
Wonho menunggunya. Namun yang datang malah Yongdo dan memberitahu pada Wonho kalau Bora ada urusan mendesak. Malam hari, Yongdo menceritakan betapa manisnya Wonho. Bora mendapat pesan dari Wonho. Namun karena takut ketahuan Yongdo, dia menutupnya. Bora menelpon Wonho. Akhirnya mereka bertemu di telepon umum. Mereka berbicara empat mata. Akhirnya Bora memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia juga berbohong pada Wonho bahwa dia pura-pura menyukai Wonho. Semua ini dilakukan Bora agar tidak menyakiti hati Yongdo. Wonho sangat terluka. Dia ingin memberikan surat pada Bora. Surat yang berisi bahwa dia akan pergi ke luar negeri. Di surat itu pun berisi cerita bagaimana Wonho jatuh cinta pertama kalinya dengan Bora. Wonho bertemu Bora di toko kaset milik ayah Bora. Wonho juga yang menghentikan bus saat Bora tertinggal. Wonho melihat kaki Bora saat bersembunyi di UKS. Wonho menyadari bahwa Bora lah alasan dia banyak tersenyum. Wonho cemburu saat Bora tertarik pada Hyujin. Bora juga mengatakan menyukai Wonho saat sedang mabuk. Di dalam surat itu juga Wonho mengatakan untuk menunggunya dan betapa Wonho menyukai Bora. Di sekolah Bora menghindari Wonho. Namun Bora dan Wonho dapat tugas bersama. Yongdo mengatakan bahwa dia akan mengatakan cintanya pada Wonho dan meminta Bora membantunya berdoa dengan Wonho. Bora, Wonho, Hyujin, dan Yongdo pergi ke taman bermain. Bora membantu Yongdo berdoa dengan Wonho. Namun ketika di komedi putar, Yongdo melihat Wonho memperhatikan Bora bersama Hyujin. Bora akan menaiki wahana roller coaster bersama Hyujin untuk membiarkan Yongdo dan Wonho berdua. Namun Wonho mengatakan ingin menaiki wahana roller coaster juga dan bertukar dengan Hyujin. Hyujin pun kembali. Hyujin memberitahu Yongdo Wonho ingin mengatakan sesuatu pada Bora. Hyujin mengatakan bahwa Wonho takut ketinggian, namun karena Bora, dia melawan ketakutannya. Yongdo tidak mengerti, dan akhirnya Hyujin menjelaskan bahwa Bora dan Wonho saling menyukai. Tentu saja Yongdo sangat terkejut. Di atas roller coaster, Wonho mulai ketakutan. Bora bingung. Wonho mengatakan dia takut ketinggian. Bora khawatir. Tapi Wonho ingin bersama Bora dan mengatakan bahwa dia sangat menyukai Bora. Saat sudah turun, Wonho memberitahu Bora bahwa dia akan kembali ke Selandia Baru. Bora berbohong bahwa dia tidak sedih. Wonho lega kalau Bora tidak sedih dan berterima kasih untuk semuanya. Di perjalanan pulang, Yongdo memberitahu Bora bahwa dia mengetahui semuanya. Bora terkejut, mereka pun bertengkar. Bora tidak ingin merusak persahabatannya karena pria. Yongdo pergi karena kecewa. Saat membuka email, Yongdo menemukan pesan yang sudah dihapus Bora. Pesan yang berisi bahwa Bora menyukai Wonho. Yongdo menangis terseduh-seduh, merasa sedih dan kecewa. Di sekolah, Yongdo mengajak Wonho bertemu dan mengatakan bahwa dia menyukai Wonho. Lalu menceritakan segalanya termasuk perasaan Bora pada Wonho. Namun sejak dahulu, Bora selalu mendahulukan kepentingan Yongdo dibanding dirinya sendiri. Saat pulang sekolah, Bora mendapati adiknya dibawa ke rumah sakit. Wonho mencoba menelpon Bora, mengatakan dia akan berangkat besok. Dia juga mendatangi rumah Bora, namun tidak melihat siapapun. Bora di rumah sakit bersama keluarganya untuk menjaga adiknya. Wonho masih menunggu Bora di depan rumahnya sampai pagi tiba. Keesokan harinya di kelas, Bora bertemu Yongdo. Yongdo tiba-tiba saja pingsan. Bora menggendong Yongdo menuruni tangga. Yongdo pun bangun dan mengatakan dia hanya berpura-pura. Yongdo mencoba membantu Bora menyusul Wonho yang akan berangkat. Yongdo mengatakan dia tidak apa-apa. Motor Hyujin juga sudah menunggu di bawah. Bora dan Hyujin pun menaiki motor menuju stasiun. Saat tiba di stasiun, Bora melihat Wonho dari kejauhan. Bora memanggil Wonho namun terlalu jauh. Bora pun berlari mengejar Wonho. Akhirnya, Wonho dan Bora berhasil bertemu di stasiun. Bora menghampiri Wonho. Bora menangis meminta maaf pada Wonho untuk semuanya karena telah berbohong dan mengatakan semua perasaannya pada Wonho. Wonho tertawa. Dia sangat senang dan mengatakan dia menyukai Bora. Bora pun mengatakan yang sama sambil menangis dan berteriak. Wonho menghampiri Bora. Mereka berpelukan sambil menangis, mengatakan pada Bora agar menunggunya kembali. Wonho pun pergi. Tentu saja Bora sangat sedih mereka berpisah. Di dalam kereta, Wonho juga menangis terseduh-seduh meninggalkan Bora. Terlihat Bora berlari. Wonho dan Bora bertukar pesan melalui email. Mereka semua merayakan tahun baru awal tahun 2000. Bora selalu tersenyum ketika membaca pesan Wonho. Banyak sekali kabar yang mereka berikan, dari pohon plum yang berbunga dan Wonho yang ingin kuliah di Seoul. Bora berhasil masuk universitas yang diinginkan. Namun Wonho mulai tidak membaca pesan Bora dan sudah tidak membalas lagi pesannya. Bora juga menelpon Wonho, namun tidak diangkat. Sejak saat itu, Bora tidak lagi mendengar kabar Wonho. Kini Bora menikmati kehidupannya sebagai mahasiswi. Secara perlahan, Bora mulai melupakan Wonho. Bora juga mengikuti kencan buta.
Saat berkenalan, nama pria tersebut juga Wonho. Bora kemudian menangis mendengar nama itu. Pria itu kebingungan. Bora menelpon nomor Wonho. Dia menangis dan mengatakan akan benar-benar melupakan Wonho kali ini. Kembali ke masa kini, Bora dewasa mendatangi toko kaset ayahnya. Dia menemukan paket yang dituju untuknya. Paket berisi undangan pameran seni. Bora mendatangi pameran tersebut. Dia melihat satu persatu karya pameran itu. Bora melihat sebuah televisi yang menampilkan video toko kasetnya. Juga melihat sebuah kursi taman di mana ada pohon plum tempat ia dan Wonho pernah bermain. Lalu dia tertegun melihat sesuatu. Tulisan mengenang almarhum Pyong Wonho. Bora bertemu dengan adik Wonho, Joseph. Joseph menceritakan semuanya. Dan juga Wonho yang sudah meninggal 15 tahun lalu. Bora berterima kasih, akhirnya pertanyaan dan rasa marahnya selama ini menemukan jawaban. Joseph mengatakan awalnya dia membenci Bora, namun semakin Joseph mengetahui bahwa kakaknya hanya selalu melihat pada Bora dan sangat menyukai Bora. Bora menciptakan kenangan indah di sisa terakhir hidup Wonho. Bora menangis dalam diam. Saat sampai di rumah, Bora mencoba memutar film yang dibuat Wonho dan dirinya ketika masa sekolah. Banyak sekali kenangan yang diputar di video itu. Dan banyak sekali video Bora. Bora menangis dan tersenyum melihatnya. Di video, Wonho membuat video perpisahan dengan Joseph karena dia akan kembali ke Korea. Bora kembali menangis. Wonho mengatakan dia merindukan Bora, wanita yang hidup di abad ke-20. Begitulah guys akhir cerita film 20th Century Girl. Gimana nih, seru kan? Lucu, gemas, bikin mewek, dan plot twistnya bikin pengen garuk-garuk tembok ya. Kalau kalian punya pengalaman apa nih sama cinta pertama? Hihihi. Seperti biasa guys, kalau ada rekomendasi film boleh komen ya. Thank you for watching.